Ya ketemu lagi di channel yang sama bersama saya Dedi, di channelnya Dedi Bike tentunya. Yang kali ini kita akan ngobrol bersama Kang Bima. Bahkan sepeda. Ya ini kayaknya legend ya. Jadi dari dulu emang dari tahun berapa sih Om? Mulai gue Om? Mulai gue apa nih sepeda? Kalau Sepeda. BMX saya dari kecil lah, dari tahun 70-an kalau main BMX. 70 saya baru lahir Om. Iya, kayaknya sih begitu ya. Kalau pertama kali dengan mountain bike itu, pertama kali racing pakai mountain bike itu tahun 88. 88. Wah. Kita lagi SD Om. Gitu ya. Iyalah. Itu si Om tuh langsung terjun apa hobi dulu gitu kan? Kebanyakan sekarang kan hobi dulu. Iya, memang jadi gini loh, karena dulu saya main BMX, racing dan freestyle dari sepeda mini sebenarnya. Mini Dan dulu nggak ada MTB ya? belum ada. Dari sepeda mini terus berubah menjadi BMX, saya racing BMX, lalu main freestyle juga. Oke. Akhirnya di tahun pertengahan 80-an saya lihat itu ada sepeda mountain bike. Tahun 80-an. Pertengahan 80-an. Oh, pertengahan 80-an. Karena setahu saya MTB itu mulainya 90-an. Di Indonesia. Iya. Iya, Oh, kalau soalnya saya mengenal MTB itu 90 Mas. betul. Dari SMP. Kalau di Indonesia kan kebetulan saya waktu itu ada kesempatan untuk mengambil studi di luar. Oh. Jadi di pertengahan tahun 80-an saya lihat ada sepeda. Jadi udah emang ada ya. Ya, dan Iya. bentuknya itu ya bannya fat, gemuk, seperti BMX, bukan seperti road bike atau bukan seperti komuter bike. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Kalau dulu 26 ya? 26. 20, 24, 26 kan? Iya. Nah, berarti dulu hobi dulu ya? Hobi dulu. Hobi dulu, baru beranjak ada kompetisi ikut kan? Ikut coba-coba. Nah, Ya. itu tahun Ternyata ya cocok kayak BMX. Ya udah makin serius lah. berarti emang udah lama ya, sampai sekarang udah tahu caranya gimana, terus jadi coach juga kan? Ya. Kalau cari tahu itu nggak ada habisnya deh. Iya sih, ini memang ada. Jadi kita itu harus belajar sampai nggak berujung sih sebenarnya. Nggak berujung. Iya benar. Ya teknologi, pengetahuan. Ya karena teknologi emang berkembang terus ya. Betul. Nah sekarang kan waktu tahun kemarin waktu habis COVID kan itu ramai orang itu bersepeda. Oh iya. Nah itu banyak. Tapi Pandemic Riders. pandemi rider. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu mulai kesaring juga kan. Ada yang emang serius, ada yang emang ke bawah-bawah. Betul. Itu yang dibilang sama sekarang akhir-akhir ini ada istilahnya deh. Nah, Gimmick Riders. oh iya. Ya, jadi ya Pandemic Riders itu berubah menjadi Gimmick Riders. Akhirnya ya kebanyakan mereka ya bermainnya kan atau ridingnya di jalan raya, di jalan-jalan umum. Pada waktu itu memang sepi jalan-jalan umum. Tapi Jadi- emang yang race juga ada juga sih Om. Oh, ada yang berpindah langsung sampai mereka untuk race atau Ah. ikut-ikut jarak jauh, ultra Touring lah, gitu ya? touring ya. Oh iya. Nah nanti itu kita nanti bahas itu Boleh. trik and tipsnya gimana itu kalau mau kita touring atau mau race gitu kan. Ya, Tapi nanti kita itu next lah. ya. Nah sekarang itu kan ceritanya kayak tadi itu tuh gimana tuh Om? Perkembangan sekarang sepeda kayak ada gimmick error kayak gitu kan. Sedangkan saya Ya, saya sih nggak bisa nilai itu dari sisi negatifnya ya. Saya sih melihat dari sisi positifnya aja. Walaupun dia gimmick riders, paling tidak mereka sudah membantu industri. Satu, terus kedua, mempromosikan olahraganya. ya. Ya, dari cara dia mempromosikan secara pribadi, mungkin salah satu atau sebagian dari temannya bisa stay di dalam olahraganya tersebut untuk periode waktu yang cukup lama gitu loh. Ya. Industrinya adalah apa ya, terjadinya banyak penjualan sepeda lah, berbanyak genre sepeda. Ya. Nah, dari situ kan jadi kita sebagai orang yang si Om gitu kan, yang tahu dan bisa apa tuh buat keamanan, buat keselamatan mereka yang emang cuma sekedar hobi yang taunya goes aja. Jangankan yang kayak gitu Om, saya sepeda aja itu dia nggak tahu. Betul, akan tetapi ya di zaman sekarang dengan adanya sosial media, adanya
search engine gitu loh, seperti googling atau apa. Mereka kalau saya lihat perbandingan di tahun 90-an ya, jauh tuh. Jauh. Informasi yang mereka dapatkan itu lebih komprehensif sekarang daripada dulu. Jadi kemungkinan salah beli itu lebih kecil daripada zaman dulu. Ya. Tapi emang ada aja, Om. Tapi tetap aja ada yang salah. Nah itu kan. Ya seperti mereka beli sepeda spesifik time trial bike yang posisi ridingnya harus begini terus ya kan. Ya itu, tapi mereka pakainya buat ridingnya begini ya. Iya, kayak road bike kan bukan untuk peruntukan ya gitu. Ada aero kan? Ada aero position, ada yang climbing position, ya kan macam-macam itu ya. Itu kan kadang kita yang perlu mengedukasi mereka biar betul. Salah, gitu. Ya memang kalau punya sepeda time trial ya ITT, sepeda ITT, wah super aero bentuknya, helmnya juga aero, emang keren. Emang keren kemana? Tapi speednya berapa? Masa speednya cuma 30 ya? Sepeda itu kan peruntukannya untuk 45 ke atas speednya. Itu kan salah di bawah. Sepeda gitu dipakai touring. Iya, kan? Betul. Dipakai apa kayak KBP lu. Iya gitu. Itu kan cocoknya kan kayak begitu kan? Ya cocoknya kan untuk time trial. Oh time trial, emang kayak gitu ya. Jadi harus ada di ya dari poin ke poin atau muter juga, laps juga bisa, ngeluh juga bisa sih. Nah ini kan Om, kita ngebahas masalah touring. Ini sekarang kan lagi marak touring Om. Ada Bandung Pangandaran atau kayak Audax ya. Atau sekarang anak-anak gravel juga ngadain acara. Nah itu di jalan itu kadang-kadang ada yang trouble. Kalau sepeda sih udah ada sih. Ya. Tapi yang penting humanity aja. Oke, manusianya aja ya. Gimana caranya ini? Jadi gini, trennya sekarang adalah seperti long distance riding ya, jarak jauh, endurance riding, sampai yang ke ultra bahkan sekarang. Iya, ya, lagi populer. 1000 kilo. Ya, betul. Yang perlu disikapin itu adalah persiapan fisik ya. Persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan sepedanya sendiri gitu. Fisik, mental, sepeda, sama perbekalan. Betul. Begitu juga dilihat juga dengan eventnya. Apakah ada cut off time, ya kan, gitu loh. Jadi kita harus punya perhitungan juga, nggak asal ikut ternyata kita udah kena cut off time. Apabila panitianya mengadakan seperti evakuasi atau sweeper gitu sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang mandiri, yang event yang kita harus lakukan sendiri semuanya itu ya riskan sih menurut saya ya. Tapi emang kan kebanyakan kayak gitu Om sekarang. Ya betul, challenge-nya memang di situ. Challenge-nya memang di situ ya, tantangannya di situ. Tapi ya kalau menurut saya sih dari seluruh peserta mungkin hanya 30%-nya mungkin yang benar-benar bisa melakukan dengan dia. Saya nggak pernah bilang itu menjadi comfortable ya, nggak pernah bisa bilang itu menjadi nyaman. Akan tetapi mungkin 30%-nya saja yang bisa melakukannya dengan segala kemampuan mereka. Iya, dengan baik ya, dengan tanpa suffering, tanpa penyiksaan rasanya gitu loh. Karena buat sebagian orang kayak penyiksaan loh kan. Iya, memang kayak penyiksaan gitu. Saya 2 kali udah ikutan ya, yang distance 80 dengan elevasi gain itu 1.800, 1.000 berapa? 1.600. Acara di Bandung kan? Iya. Oh, iya. Lalu yang satu lagi 85 kilo dengan elevasi gain 1.800. Ya kan kita bisa lihat jarak segitu dengan elevasi gain sekian, berarti kan begini gradiennya. Iya. Nanjaknya terjal. Ya. Bisa 20-30 derajat itu. Ya. Tapi untuk related sport seperti endurance racing kayak gitu-gitu, kita ikut event kayak gitu sebenarnya boleh dibilang cocok sebagai cross training ya, buat melatih fisik juga. Ya, untuk latihan fisik sebelum kita race yang benar kan? Betul. Kalau kita hanya cuman mau ikut adventure ridingnya aja ya, karena itu nggak bisa dibilang fun ya. Nggak akan pernah fun juga. Saya udah tahunan naik sepeda ya, saya ikutin event itu ya tetap aja ada suffernya gitu. Karena banyak orang yang ikutan, kita mah fun aja lah, yang penting ikut-ikutan, tapi nyusahin panitia, finishnya malam-malam, bisa sendiri, bisa panitia kan. Iya, udah lewat dari cut off time. Ya itu makanya mungkin
si Om punya saran yang kayak gituan, mungkin kita harus lihat diri sendiri dulu ya. Ya, memang pilihannya tidak bervariabel, jarak-jarak yang disuguhkan oleh organizernya gitu. Ya, mungkin ya. Tapi kadang-kadang mungkin organizernya mencoba distance lebih pendek, tapi yang pesertanya yang nggak mau pendek. ego itu dia. Temu kujur gitu. Nggak tahu harga diri kali ya. Nah, itu mungkin. Jadi gue banyak tenang pak mana ya Iya. Karena kemampuan diri sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa, itu challenge ya. Ya itu kan mungkin itu indikasi bahwa sportnya itu berkembang. Iya sih, tapi kan jangan kayak orang bego juga sih Om. Kita mampunya 80 ikut 125. Iya, saya pengalaman kemarin ikutan yang 85 itu di section nanjak itu ada yang mau give up, menyerah. Dia balik ke sana udah jauh, mau terusin masih nanjak terus gitu loh. Kasihan juga saya ngelihatnya. Iya makanya. Dia nungguin evakuasi katanya. Ya. Nah itu kan masalah yang kayak race kayak kita fun gitu kan. Nah sekarang banyak gimana nih Om race buat tahun sekarang kayaknya belum ada gaung-gaung atau ada kalender buat race nih. Sudah ada, kalau enduro sudah ada, downhill juga sudah ada, cuman ya memang nggak kayak dulu gitu. Oh nggak seperti sebelumnya. Iya, ya mungkin salah satunya dari backup sponsorship. Ya. Mungkin ya. Iya. Nggak tahu juga saya, ataukah memang sudah bukan lagi menjadi lahan promosi yang premium. Mungkin tren lagi, tapi ya, bukan tren. Masih tren masih ada. Mungkin untuk para pihak sponsor nih, bukan lahan yang menjadi premium gitu lah. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kan sekarang dunia persepedaan lagi, tapi tidak semua faktor usaha, sektor usaha. Kalau saya mah cuman kalian ditakut-takutin aja sama ditakut-takutin aja kita semuanya sebenarnya. Ditakut-takutin aja, dibikin lo takut spending. Nanti kita tuh diarah spendingnya ke sana, kayak kemarin spendingnya harus vaksin gitu. Negaranya yang spending. Nanti kan dibilangnya rakyatnya punya utang sama negara untuk vaksin kan. Nggak tahu apa gitu Pak. Ya makanya ya itu sebenarnya kita ditakut-takutin aja kok. Iya sih, mudah-mudahan kita itu jeli semua bisa membaca buat depannya. Ya. Karena gimana juga kita usaha harus lanjut sih. Ya iyalah, permintaan selalu ada, pasarnya selalu ada. Iya. Olahraganya makin berkembang, makin terdevelop. Terus kita takut dagang. Enggak sih kalau takut dagang. Ya makanya. Cuma buat sekarang ini nyimpan nanti engke gitu. Sampai kapan? Yang menderita yang di dapur rumah. Iya sih. Kalau kita di nanti. Ya. Nah sekarang buat race ini buat race kita sendiri nih. Banyak kan calon-calon kita nih, gimana cara kita melihat dan mengarahin anak-anak dong. Karena banyak orang yang race itu kan single fighter kan, ada juga kan. Terus ada juga yang tim-tim yang baru yang mulai merintis, tapi akhirnya tidak muncul. Nah pertanyaannya adalah ini, tujuan timnya itu kemana? Nah itu dia. Apa menjadi trade team kah atau menjadi tim keluarga kah gitu? Saya bingung kalau dengan term as a family team gitu. Namanya kalau professional team itu ya bahasanya semua peraturan dan perlakuan dan perbuatan dan pencapaian itu profesionalisme. Tapi kan kadang kita itu semuanya tergantung pihak yang ngadain race. Oh enggak dong, kalau yang ngadain race gimana race-nya? Timnya ini ya? Iya. Kalau race itu kan paling format racing, terus kualitas racingnya, lalu kelas racingnya gitu. Kelas racing dalam arti level racingnya ya, dia kelas nasional, regional, atau UCI, atau kontinental kayak gitu. Ya kalau yang saya masih sampai sekarang banyak bertanya itu agenda timnya itu kemana? Mau apa?
di Indonesia terus saja, sementara atletnya sudah membutuhkan ke level yang lebih tinggi. Mereka sudah mengulang-ulang dengan level yang sama tuh bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu loh. Tetap aja begitu, Pak. Ya segitu aja yang ditungguin. Why spending money for the same things gitu loh. Ya kan tidak berkembang ya. Iya. Nah itu caranya gimana Om supaya kita berkembang? Gear aja berkembang ya kan. Jadi 52. Ya jadi 52 gitu loh. Dulu kan cuma berapa? 30. Iya, timnya mainnya di 36 terus gitu. Ya bingung gue juga kadang-kadang. Kumaha nih cara Om? Kayak sekarang kan saya lihat ada seorang. Enggak gini, semua orang selalu berpikirnya gini deh, yang soalnya takut, mahal, nggak bisa dicapai, berangkat harus semua. Ya iyalah, kalau berangkat harus semua ya nggak bisa. Nah, kalau kita punya tim itu kita harus lihat atlet kita yang di dalam timnya yang levelnya sudah naik itu harus kita lepaskan, dia harus pergi naik. Seleksi dulu ya. Diseleksi, makanya itu dibutuhkan tim profesional, profesionalism tuh di situ. Kalau kita sudah achieve something, ya sudah pastinya dia eligible dan udah harfiahnya dia mendapatkan seperti reward ya untuk ke level yang lebih tinggi, penghargaan untuk pergi ke level yang lebih tinggi. Gitu loh. Biar ada spirit juga, semangat ya buat ya kan terus. Tujuan tim itu kan as a teamwork kita membuat ridernya menjadi rider top. Ya selama ini kan kita cuma lihat kalau udah di puncak nih, jadi kayak stay aja lihat ke bawah gini mungkin. Nggak ada yang belum nyalip saya nih. Ya nggak mau ngeliat ke atas. Iya harusnya kan ke level yang lebih. Iya makanya ngeliat level yang lebih atas dong. Harusnya. Tapi kan di ruang lingkup mereka itu kayaknya udah stuck. Iya, bukannya stuck, mungkin perhitungan mereka, perhitungan dalam sisi ekonomi. Iya. Budgeting. Dan segera kan. Dalam tahun dia bisa sebulan 2 kali, berarti 24 kali balapan misalnya. Ya kurangin aja, yang lainnya berangkat ke level yang lebih tinggi. Harusnya. Iya. Mungkin Om. Kok lo balapan 24-nya itu balapan yang sama-sama terus dalam 5 tahun ke belakang gitu. Tapi mungkin aja Om, orang itu kalau masalah budget mungkin ada. Cuma dia banyak yang orang yang nggak tahu atau nggak mau tahu ya antara itu. Kalau saya sih melihatnya nggak mau tahu. Nggak mungkin kalau tim-tim kuat itu nggak mau punya pengetahuan ya. Kalau rider pasti nggak tahu. Nggak juga orang kio wae aku wah si kio iya sih ayeuna juara ieu di balapan di ieu bener nggak? Iya sih. Nggak mungkin kau nggak tahu. Mungkin ya gimana sih buat merangsang supaya bisa lebih atas. Nah sebenarnya gini, tidak pernah mau mempelajari how to-nya, budgetingnya bagaimana yang paling benar. Lalu skala prioritas, mana yang dijadikan skala prioritas race-nya, mana yang hanya dijadikan race antara gitu loh. Ya. Enggak semua race itu di treat dengan sama gitu. Jadi kita mesti lihat dulu ya. Iya dong. Fokusnya yang kemana kita kemana dulu. Iya. Karena nanti terjadi pembuangan dana yang lumayan gitu ya. Iya kan itu kan gede, sayang ya. Pengalaman si Om sendiri kumaha ya waktu dulu nih? Dulu kapan? Zaman umur elit atau apa? Zaman waktu keluar nih, sering keluar kayak Mega Falan kan pernah kan? Oh itu karir master ya. Karir master. Karir di umur master ya karena saya. Enggak dulu kan sebelum keluar kan pasti di sini dulu Om. Kalau untuk jenis nomor event yang enduro ya. Enduro. Kalau enduro ya karena itu kan nomor yang baru di Indonesia juga. Buat saya pun baru. Di Indonesia atau di luar pun? Di luar pun itu kan yang paling mudah dari semua mountain bike. Soalnya kalau dulu XC ya, semua downhill. Ya XC dan downhill, four cross, dual slalom kayak gitu-gitu. Lalu keluarlah enduro. Gitu. Nah ini kita bicara satu aja, enduro. Oke. Enduro, saya waktu itu juga sebagai orang baru berkarir di master. Saya belajar dulu. Saya coba dulu di dalam negeri dulu ya. Sebelum saya mencapai keluar dulu. Ya lagi pula kategori umur saya yang tersedia pun tidak banyak di mana-mana ya. Tidak banyaknya 50 ke atas sudah susah lah. Dianggapnya orang sudah pada nggak kuat dianggapnya. Terus dulu udah pakai sarung gitu. Kayaknya mana gitu ntar 50. Pakai sarung cicing di ya jadi kalau saya gini,
Saya mempelajari format racingnya. Ah, Seperti apa sih sebenarnya? Wah, oh saya sudah tahu. nah itu yang penting itu ya. Iya. Oh, Rule-nya. rule-nya dulu kita tahuin, jangan kita lihat tontonannya dulu. Iya, iya, Kita pelajari rule-nya, format racingnya itu seperti apa. Setelah saya pelajari, saya cari dulu. Oh, waktu saya di Indonesia ikut Enduro Series, saya ikut Enduro Series udah dapat jadi juara umumnya. Ya. Lalu saya cari lagi, kok masih belum mendekati standar yang ada lah, ya, atau format yang ada. Saya mencari lagi, belajar lagi saya. Oh, di negara tetangga ternyata mereka formatnya mendekati. Ya. Belum sama, masih mendekati saja. Ya, saya lebih baik pergi ke sana akhirnya. Saya mengikuti seri di luar aja, di negara tetangga. Lalu setelah saya mendapatkan titel itu juga, ya, lalu saya coba ke level Asia. Ya. Ya, keliling Asia lah. Pernah ngejuari kan? Ya, juara Asia Enduro Series. Ya, Satu. satu. Alhamdulillah. Juara satu. Ya, traveling. Berapa Jadi- negara itu? Jepang, Thailand, Nepal, Brunei, Filipina, Malaysia. Terakhir Magapalan kan? Nah, ini ya setelah itu, setelah saya mendapatkan titel itu, saya punya confidence dong. Ah. Dan saya lihat, saya pelajarin lagi ke level yang lebih tingginya lagi. Setelah Asia, saya pergi ke Enduro World Series di Tasmania, di Australia. Jadi emang mesti step by step kan? Ya, semua baiknya step by step. Kita mau naik tangga juga satu Iya, satu. Bisa sih naik longkap langsung, cuman Tapi ya ngejengkal. berat melakukannya kan. Iya. Gitu. Kita jadi yang terbaik dulu aja di Asia untuk membangun mental, Iya. bangun fisik bersamaan gitu ya kan. Jangan sampai ya jadi mun ngaji mah kudu make ikroh heula gitu. Iya gitu kan. TK dulu kali. TK dulu. TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah. Karena kuliah mesti Kuliah aja masih ada S2, S3 Iya. gitu ya kan. Aduh. D3, S1, S2, S3. Banyak S step. tumbung. Ya emang ya begitulah. Jadi emang setiap race kita yang harus perhatikan poin pertama itu adalah rule race-nya ya. Betul. Itu yang kita, karena jangan sampai kita race tapi kita ini peraturannya gimana? Sama satu juga jangan semua mau ikut. Semua balapan mau diikutin. Kita harus Harus dulu seleksi, ya? harus pinter-pinter dengan training program kita juga dalam 1 tahun tuh bagaimana. Oh, jangan sampai sana ikut. Ada sini ikut. Ya rasanya enak. Kan badan jebol atau kondisi tubuh menurun kan kita nggak tahu. Efeknya warningnya cuma sakit kan. Nah, kalau selama dia belum ada warning sakit, sebenarnya kemampuan fisik kita udah menurun, kita nggak tahu aja. Itu sih kemampuan menurun itu kerasa itu pas tahun umur berapa tuh? Ya waktu begitu saya sudah di umur 40-an, saya juga udah 40 langsung ke atas ya? 40 ke atas saya udah berasa. Oh, 40 ke atas sudah mulai Ya, turun kan? ya aging proses. Kelihatan dari heart rate. Semuanya lah. Semua kan? Power sudah berkurang pasti. Ya kayak Mega Valance saya tadi disinggung. Dari muda saya kepengen ke Mega Valance, tetapi saya waktu itu masih fokus di downhill. Iya. Ini dua genre yang berbeda. Ya. Sama-sama downhill sih balapannya. Cuma ini jarak panjang dan rame-rame. Kalau downhill jaraknya nggak sepanjang Mega Valance. Lagi itu Cara latihannya nggak sama. Kalau dari ketinggian berapa, Om? Dari ketinggian 3.000. Anjir. 3.300. Waktu di atas ya anginnya yang dingin banget ya. Bisa Di atas ada salju abadi. Bisa lah. minus berarti ya? Anginnya bisa minus. Tapi kemarin sih nggak sampai minus waktu saya ke sana. Anginnya paling cuma 2-3 derajat lah. Anginnya ya, jadi bikin temperatur di bawah 10. Soalnya jangan bego juga kita gitu kayak gitu nggak ngerasa badan kita itu kayak gimana kan bisa. Ya itu yang itu. betul, itulah yang namanya ada kiat yang namanya climatization, penyesuaian dengan cuaca. Tapi kalau kita untuk menyesuaikan langsung di tempatnya, kadang-kadang kan cost-nya mahal, tinggi. Jadi ada buat kayak karantina gitu ya?
Ya bukan karantina, climatization kitanya yang datang lebih awal ke sana. Lebih awal biar kita menyesuaikan kita ke sana. Ya, yang mudah-mudahnya aja di Indonesia banyak gunung yang tinggi-tinggi kok. Lo latihan, lo coba-coba aja keluar dari tenda, diam-diam, malam Saya gitu. pernah ngerasain Om di Sindoro itu 5 derajat. Ya makanya itu kan ngomong pun susah. Betul, itu kan bisa buat climatization ya, latihan kayak gitu. Walaupun kita nggak naik sepeda, di atasnya paling nggak kita udah tahu oh kayak begini. Nanti kita cari tahu kiatnya apa, karena itu sak energi banyak. Kalori kita tuh keambil untuk manasin badan. Oke, itu berarti yang kita yang bicara tadi yang profesional ya. Nah sekarang secara basic Om, biar orang-orang yang gue itu bukan hanya untuk ngandelin yang penting ngesam gitu, karena kemarin banyak kejadian orang yang tumbang, orang yang tewas. Betul, paham. Itu kan kita nggak itu niatnya olahraga, tapi terjadi hal demikian kan kita menyayangkan. Betul. Semua olahraga itu mempunyai kiat atau mempunyai metode latihan yang sama. Dilihat dari piramidanya ya. Piramidanya semua olahraga sama. Piramidanya seperti ini. Yang paling bawah itu adalah endurance dulu, daya tahan. Habis itu naik menjadi strength. Habis strength menjadi power lalu baru bisa menjadi speed. Jadi kita harus bangun dulu fundamental yang paling bagus itu endurance kita dulu. Ya tapi kan itu semua orang nggak tahu. Semua orang nggak tahu. Taunya, wah kita senang itu sama ini. Tinggal Google aja. Yang pakai bahasa Indonesia juga keluar. Anak-anak FPOK, anak-anak universitas olahraga di Indonesia udah pada kan share di Google. Orang nggak tahu Om. Jadi makanya kiat-kiatnya ini gimana Om nih dari si Om buat mereka yang emang tujuannya mau olahraga. Jadi buat kesehatan. Ada juga kan sepeda buat terapi Om. Terapi buat jantung, betul. Terapi buat paru-paru. Betul. Olahraga sepeda itu adalah olahraga yang disebut low impact sport. Low impact karena kita menggunakan alat, menggunakan sepeda, menggunakan gears. Jadi tidak ada hentakan kecuali kita ya olahraga seperti BMX Park atau dirt jump kayak gitu. Buat anak orang. Betul. Ya kita bicara orang biasa yang sekarang tiba-tiba beli sepeda gitu kan. Ya, itu beli sepeda nih aja. Dia lihat teman-temannya udah beli. Gitu. Ya memang harus tetap dibangun walaupun kita sudah berumur dewasa atau berumur master atau 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Tetap saja harus dibangun. Kayak tadi piramida apa tuh? Ya piramidanya paling bawahnya adalah fundamentalnya adalah endurance. Nah endurance itu kayak gimana Om? Ya latihan yang sangat rileks sebenarnya bagi saya ya. Jadi gue ya heart rate monitornya hanya di bawah 75%. 75% dari maksimumnya kita. Nah, gitu cara ngitungnya gimana Om? Gampang. 220 ya hitungannya 220 dikurangin umur. 220 kurangin umur. Umur lo berapa? Jadi sisanya heart rate yang harus bisa itu maksimumnya kita. 220. Kalau umurnya 40, berarti 180. 180. 75%-nya 180 kali 75 ya. Nah, 180 kali 75%. Berarti 135 batasnya. Batas stopnya. Ya batas untuk latihan endurance. Oh, ini kita bicara endurance ya? Iya. Oh, jadi 220 dikurangin umur kita misalnya 40. Berarti skor maksimum heart rate kita 180. 80. Dikali 75%. 75%. Nah, itu berarti nanti ketahuan hasilnya. Ya itu latihan aerobic capacity namanya. Aerobic capacity atau endurance. Untuk semua sport. Semua sport ya? Nggak sepeda juga, nggak sepeda? Semua sport. Oh, jadi emang basicnya itu kan ya? Iya, basic semua sport fundamentalnya di piramidanya adalah endurance. Kalau rumah fondasi bro. Betul, fondasinya harus kuat. Setelah fondasi kuat itu baru kita bangun ototnya. Strength endurance. Strength endurance. Iya, jadi supaya nggak usah pakai 52 mulu. Jadi nggak harus 52, jadi 36, 40 juga bisa kan? Iya, karena strength-nya sudah jadi, karena sudah punya endurance. Caranya? Ya caranya harus berlatih.
Iya, latihannya Bisa kayak kalau gitu. cari latihan endurance itu cari yang lebih datar. Oh, Track datar. yang datar Nah, dengan spinning. spinning berarti yang depan kecil. Terserah bebas, yang penting batasannya tadi 135. Oh, nyangkut lagi ke bawah. Iya, 135 heart rate-nya. Heart rate kita. Iya, kalau nggak tahu cara ngitungnya, ya beli alatnya. Berarti Alat heart rate monitor kan banyak tuh sekarang. Ah. Yang bentuk jam atau cyclocom. Garmin, Ya. Garmin apalagi kan. Iya. Tapi HP juga bisa ada Om. Ya sekarang bisa, tapi kita bisa hitung dengan begini, Caranya? 15 detik kali 4. Lo hitung sekarang. Nih. Ada denyutnya. Ya, lo cari denyut lo. Ntar lo. Gue cari stopwatch ya. Ya ini kan namanya pengetahuan. Harus Iya. aja. Lo udah ketemu itunya belum? Ntar. Kese Om, Cari ya tuh, ada. Yang detak jantung sama tuh. Sama lah, masa di sini sama di sini beda ya sama. Ya udah berarti di dia, wes. Besok gue rasain, udah ketemu belum? Ah, Oke. Gue bilang, kalau gue bilang hitung, lo hitung ya. Siap. Hitung. Siap. 17. Oke. 17 kali 4 berarti lo. 17 kali 4. Itu buat ngitung. Kan tadi gue ngitungnya 15 detik. 1 menit berapa? 1 menit 60 detik. Berarti bagi 4 ya. Iya. Berapa tadi? 17 17. kali 4. Ah. Heart rate Anda 68 sekarang lagi begini. Oh, bisa tahu ya. Bisa tahu. Apalagi nanti kalau lagi capek Iya, hitung. iya hitung. Jadi Anda harus bisa di bawah 60% recovery-nya. Oh, Nah, jadi itu tadi kan misalnya maksimum 135. ah, 135. Misalnya 60% aja. ah. 81. Tadi kan udah ini heart rate recover. Jadi lagi santai ya, Iya. relax ya, Iya, relax. Berarti Anda udah bisa mulai lagi latihan. mulai lagi. Oh, jadi gitu cara ngitungnya ya. Iya. Berarti tadi teh. Semakin cepat Anda recovery, semakin bugar Anda berarti. Oh, jadi recovery-nya nggak lambat gitu, mau turun tuh susah gitu kan. Ya kalau kita kurang bugar ya lama turunnya. Kalau saya sih Om cepet capek cepet turun gitu kan. Makan apa? Enggak makan. Cepet capek cepet turun, saya bingung. Kalau lagi capek set. Kalau cepet capek itu berarti Anda tidak bugar. Terus diam kan, tarik nafas, 3 kali udah alhamdulillah gitu. Oh iya pasti kita tidak melakukan gerak, pasti otomatis heart rate-nya bakalan turun. Cuman setelah melakukan kerja, misalnya nanjak dari sini sampai Warban deh, mungkin udah dekat-dekat ke maksimum itu, dekat-dekat ke 180. Udah lewat. Meren udah lewat. Lewat. Yang paling ngeri itu lewat. Orang membiasakan dirinya lewat, kenceng enggak. Karena ke betul temen Teo. Iya, tapi itu yang paling bahaya. Iya. Melewatin batasan maksimum, kenceng juga enggak. Itu paling bahaya. Jadi dari cara ngitung heart rate kita itu pegang Denyut jantungnya. jantung berapa kali dalam 15 detik. Iya. Nanti dikali 4. Kali 4. Iya. Nah itu nanti ketahuan berapa heart rate kamu saat itu. Gitu kan? Kalau memang di bawah, nanti perhitungannya kan kayak tadi. 220 dikurangi umur itu adalah nilai maksimum kan heart rate-nya. Kalau minimum itu dikali per 70% kali 70% aja untuk latihan endurance. Oh, untuk latihan endurance kali 75%. Nah itulah nanti ketahuan kan dari mana kita harus mulai supaya jantung itu aman. Oke. Kalau latihan endurance itu kita bisa riding bareng sama teman, masih bisa ngobrol. Iya. Oke. Ya. Kalau kita sudah di 85% itu, kita sudah sulit bernapasnya dari hidung doang. Udah mulai dibuka mulutnya bernapas. Mending kalau gitu, nyedotnya dari mulut udah. Itu sudah di 85%. Itu indikasinya ya. Indikasinya kayak gitu. Saya itu kan kalau kita ridingnya masih bisa ngobrol, berarti kita siul kan. Ya itu masih bagus.
nanti mendekati 75% akhir itu sudah mulai sulit. Dia dari itu. Dari hidung. Kita maunya dari mulut nyedotnya. Oh. Nah, itu udah kerja latihan yang lebih berat lagi. Oh, udah kayak gini Om? Itu udah mendekati ke 90%. Kalau makin cepat, cuman itu tidak baik. Iya. Tidak baik apa? Karbon yang kita keluarkan kita sedot lagi. Oh. Sementara badan otot pembakaran minta oksigen yang bagus. Yang baru ya. Tuhan udah bikin hidung kita buat menyaring karbon-karbon itu. Berarti jangan sampai iya. karena itu udah keluar masuk iya, itu lagi. Iya, itu lagi. Karbon lagi. Itulah. Jangan sampai begitu ya. Ngos-ngosan bisa bau napas puasa lagi. Ya. Jadi kalau endurance training itu baiknya jalannya agak datar paling bagus. Memang di Bandung agak sulit mencari yang datar, tapi ada lah. Ada sih, ada. Memang traffic yang menjadi kendala. Waktu kita latihan endurance itu, cara kita bernapas masih normal, ngobrol sama teman masih bisa. Kalau kita sudah bernapasnya lewat mulut, makin sulit. Sebenarnya kalau untuk atlet itu harus dipaksakan tetap dari hidung, dibuangnya lewat mulut. Itu latihan atlet ya? Ya, semua orang harus ke sana arahnya latihannya. Sebenarnya harus. Kalau kita bernapas sudah makin dan sudah mulai dengar di kuping, tahu kan? Ya. Itu sudah mendekati maksimum. Jangan maksain. Harus berhenti aja. Harus berhenti, kurangin, jangan berhenti, kurangin. Oh. Karena kita berhenti langsung tuh nggak boleh. Berhenti aja juga nggak boleh kan? Iya. Jadi kita mesti langsung turunin lagi. Ya. Gitu kan? Ya. Turunin dari gini-gini sampai ke napas, sampai akhirnya bisa napasnya dari hidung lagi. Jadi kita berhenti langsung juga nggak boleh. Jadi itu stuck kan ya? Ya stuck, oksigen nggak masuk kurang. Jadi itu yang salah. Itu karena banyak ini Om. Ya klep lo lagi tiba-tiba suruh berhenti dia begini terus nggak ada gerak. Ya. Jadi ceket. Klepnya nggak balik. Ceket. Bahaya. Jantung ceket bro. Ya saya berbicara ini karena ya, saya punya dengan latar pendidikan untuk coach ya. Jadi iya. Saya belajar sport science, saya mempunyai ijazah, punya sertifikasi untuk itu. Jadi berbicara ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu, nggak asal-asalan ngomong. Kalau ya mungkin kalau ada yang bertanya tentang apa ya nanti tinggal gampang di kolom komentar, nanti saya sharing sama Om Oce sendiri. Siap. Tentang nasi si Om bisa ngomong gitu, emang nyat di mana? Sekolah. Ya kan? Iya kan orang bisa. Kalau ada yang nanya gitu, nanti kan bisa dipertanyakan. Iya. Boleh komen di kolom, nanti kita sama Om Oce akan menjawab semuanya. Ya bentuk-bentuk pelatihan juga macam-macam deh. Ya. Tergantung ya mau apa, mau jadi XC, downhill, BMX, atau road bike, atau velodrome. Nah kita nggak ada yang sama. Kita ambil satu aja, yang enduro aja Om. Karena sekarang trennya lagi enduro gitu. Ya enduro itu yang seperti kita ketahui adalah format racingnya itu adalah mengukur kemampuan endurance dan mengukur kemampuan teknik. Nah, teknik di dalam event enduro ini adalah teknik yang membutuhkan kemampuan anaerobik yang tinggi karena harus attack ya. Di downhillnya, di stage-nya itu harus attack. Karena itu gabungan semua ya. Iya, itu XC, downhill, freeride. Iya, itu kalau di stage itu kan memerlukan kemampuan otot yang tinggi, kemampuan koordinasi agility yang tinggi. Sementara waktu kita lihat sound stage-nya, stage penghubung itu kan semuanya pasti nanjak. Iya. Kita gimana mau dapat trek panjang 3 kilo kalau nanjaknya cuma sekilo kan nggak ada. Iya. Ya. Dan event format racing enduro itu rata-rata sesuai dengan regulasi yang ada adalah elevasi gainnya itu minimum sehari 1.600. Apanya Om? Elevasi gain? Elevasi gain 1.600 ya? Sehari. Dari 4 SS. Iya. 4 LS lah. 4 LS sama SS kan? Iya, 4 LS itu bisa membuat skor jadi 1.600. Kalau kita bagi 4 berarti berapa? 4 kali 4. Ya, 400. Beda ketinggiannya, paling sedikit itu. Kalau jaraknya 3 kilo, tingginya 400, berarti begini kan dia? Ya. Kalau jaraknya 5 kilo, dia makin gini.
400 nih tetap tingginya. Kalau 7 kilo makin begini. Gitu. Sementara nggak bisa diputer Om. dia bisa, maksudnya kan jadi bisa, kalau diputar kan jadi panjang. Iya. LS-nya 5 kilo misalnya. Oh iya, tergantung gitu ya. Iya. Tadi ya. Kalau nggak mau panjang pasti begini. Kalau pendek gitu kan. Iya. Kalau nah ini 4 kilo gini. Iya. 5 kilo gini. Iya, 6 kilo 6 gini, 7 gini. Iya, gitu. Tapi lebih panjang kan. Pasti jaraknya lebih panjang karena yang dihitung bukan jarak, yang dihitung adalah elevasi gainnya. Elevasi gainnya. Ya, itu yang harus dibaca sama teman-teman kita ya kalau mau racing enduro. Nah, itu kebanyakan orang nggak tahu. Nah, kan kita bisa lihat lagi nanti dari set formatnya untuk kategori apa. Elevasi gain tetap sama. Iya. Ya semuanya kan sama Om. Betul, semua sama. Membedakan waktunya, membedakan kategorinya itu berdasarkan waktu tempuh. Iya. Ya kan nggak mungkin elit disamain sama master 50 ke atas, waktunya kan gitu. Ya itu yang harus kita pelajarin dan kita latih diri kita untuk persiapan itu. Cuma rule-nya itu kadang-kadang orang nggak paham rule-nya race-nya itu kayak gimana. Itu yang banyak orang miss Om. Jadi kok saya gini, padahal saya... Ya kayak orang bikin SIM, kagak usah ikut tes dapat SIM. Jadi kok saya gini, padahal dia di belakang saya, kok dia jadi peringkatnya di atas saya gitu kan. Itu kan rule game-nya. Ya karena kita misalnya gini, kalau kita nggak mempunyai kemampuan fisik yang bagus untuk racing enduro itu, dilihat yang stage-nya itu yang seperti saya bilang tadi, enduro racing itu adalah format racing yang menguji kemampuan fisik, endurance, dan kemampuan fisik anaerobik dan skill, teknik. Ya, ini dikombin menjadi satu. Kalau kita nggak mempunyai kemampuan endurance yang bagus, nggak bisa attack, udah capek, malah turunnya dipakai buat recovery. Namanya juga harus recovery. Anak beak nanjak habis katanya gue. Akhirnya turunnya dia gitu. Yang penting turun gue. Udah sampai atas udah mau telat, mungkin udah telat. Ya itu. Udah kena penalti ya. Iya, banyak kejadian yang pada lupa mereka. Karena bukan lupa Om, nggak tahu. Bukan, ya. Ini udah latihan, banyak yang udah latihan. Iya. Banyak udah latihan nanjak apa segala macam. Mereka lupa bahwa nanjaknya pakai sepeda enduro, riding positionnya lain, drag coefficient dari bannya udah lain, gede-gede. Dia latihan pakai road bike mulu, gua tahan sampai 2000 kata. Iya. Pakai road bike. Lo riding positionnya ya begitu pakai enduro begini. Wah, bingung lagi dia. Itu beda posisi kan? Iya, pedaling stroke-nya berubah, power yang dikeluarkan berubah. Akhirnya terjadi heart rate-nya meningkat. Dia bilang, wah gue kurang istirahat kali. Oh bukan kurang istirahat atau kurang asupan makanan yang baik. Riding posisi berubah, generating powernya pun berubah. Benar nggak? Tapi mindsetnya sama. Mindsetnya dianggapnya gue udah sama. Iya. Gitu. Ya. Itu salah. Itu salah. Jadi kalau mau jadi pembalap enduro itu atau racing enduro itu kita harus sesekali, memang nggak disuruh tiap hari gitu. Sesekali latihan climbingnya itu pakai sepeda enduro. Yang karena bannya 2,3. Kita biasa latihan pakai ban 38, 5 sekarang. Ya iyalah. Oh, soft compound. Iya. Waduh. Ya gitu. Ya kalau dulu kan kayak ban juga Om, mau basah mau kering ngajar satu ban. Sekarang kan beda lagi. Beda lagi. Ya ada yang total dry-nya apa? Total kering aja macam-macam. Ya kan? Tadi yang si masalah climb piramida itu tuh kita kan baru ngebahas ke endurance sama strength. Selanjutnya itu power. Setelah kita mempunyai strength berarti otot kita udah meningkat dan segala macam. Udah nambah ya? Nambah. Jadinya tadinya kita misalnya gear 44, kita biasanya pakai konfigurasi 4418. Sekarang kita udah bisa lebih berat lagi gitulah. Bisa 4416, 4414. Jadi power kita jadi tambah. Iya, tambah. Habis power terakhir baru speed. Oh, kita langsung ke speed karena kita semuanya udah dapat. Karena udah jadi power untuk muterin gear yang berat. Ya.
jantung kita udah aman, Iya. otot kita udah kuat, Betul. power udah gede, Betul. speed otomatis Iya. tambah. Pasti speednya nambah. Jadi gitulah, kita harus membangun dari bawah dulu, jangan sampai kita baru goes lihat teman geber, kita ikut geber, untungnya oleh pak. Kram. Kram lah, wajib Iya. kram. Jantung coplok. Nah itulah, jadi kita harus tahu. Tadi perhitungannya kan dari bawah, tadi apa Om? Endurance. Perhitungannya. Strength, gitu, habis strength power lalu speed. Mungkin ini bukan buat newbie juga Om, ini buat atlet juga kayak gitu Om. Ya memang sama. Jadi Cuman kan porsinya mereka berbeda. iya, yang Beda penting, porsi. yang penting kan apa sih? Piramidanya, fundamentalnya dijadiin Fundamentalnya harus tahu bahwa base-nya dijadiin dulu. mulai dari bawah itu ngebangun endurance dulu, Betul. baru keduanya Strength, lalu power, ketiga power, nanti speed Baru. itu ngikut. pasti. Jadi itulah buat teman-teman kalau latihan ya itu yang poin pertama ya. Iya. Selanjutnya kalau udah dapat speed mungkin skill ya. Ya kita bisa melatih skill itu berbarengan Iya. lah, walaupun kita lagi latihan endurance pun di minggu itu banyak latihan endurance-nya. Misalnya awal-awal kita ingin membangun persiapan untuk event atau racing, di persiapan umum ya semua tetap latihan, skill tetap latihan. Jadi skillnya secara tidak langsung ngikut ya. Ya pasti kalau kita makin bugar kan berarti kita latihan skillnya bisa diulang-ulang. Jadi enak ya. Iya, kalau kita tidak bugar, endurance yang nggak ada, baru 1-2 kali cobain, misalnya katakan drop beruntun atau belok yang beruntun begini-gini, baru 2-3 kali coba udah capek. Udah nggak mau nyoba, akhirnya nggak belajar tekniknya. Ya kan? Tapi ada kebanyakan sekarang Om yang ada itu orang yang newbie itu, anjir saya tahu bisa jumping, orang hand jumping, Betul. belum tahu apa-apa udah pengen jumping. Nah, itu kan Betul. yang salah Om. Ya salah, udah gitu kan kita kebanyakan begini loh. Jangan kita bercontoh dengan anak-anak BMX, ya tentu aja anak BMX. Mereka lupa adalah gini. Kita dari kecil, dari muda sebagai rider BMX itu nggak dianterin ke tempat main jumping. Goes ya. Goes. Nah, itu endurance-nya jadi. Secara tidak langsung Secara tidak langsung Ngebangun dengan base. gear yang fix itu aja. Satu kan. Satu putaran kita segitu aja. Coba dari rumah ke tempat Dulu kan di Lembang Om. Punclut. Puncut sama Iya. Cikole kan baheula ya. Iya, tapi yang sering di Punclut. Ya. Itu goes sama puncut dah. Coba single speed itu terjadi latihan strength dan power di situ. Secara tidak langsung. Endurance dulu dari rumah sampai Setiabudi, sampai Cimbuluit, mulai nanjak kan. Latihan strength dia strength. dapat. Ya, istirahat dulu di atas mereka semua kita tuh. Baru kita latihan jump. Itu secara tidak langsung terjadi pembentukan fisik. Ya. Ya, memang Saya mah arawan udah Om logging. Ya iya. Jadi rek kabangun kumaha pondasina. Iya makanya. Jadi beak dina kolbak pondasina. Ya kan kalau kita anak BMX dulu ya mau ke tempat main BMX ya genjot dulu dari rumah. Memang kita bisa bilang, Pak, tolong anterin. Orang saya nganterin kamu. Oh, jadi gini Om, saya tahu berarti. Soalnya sekarang ada yang bilang Jombau dapet jalan NTB mah meninggal di budak BMX, alus budak BMX mah ternyata emang dulu mah kayak gitu. Iya. Jadi banyak orang bilang yang dari BMX pasti kuat-kuat, pasti bagus. Karena orang-orang BMX kayak gitu. Ya kayak gitu kitanya. Kita keluar dari rumah naik sepeda kita ke tempat janjian di mana? Di Leweng Tiis katanya, jam Lengkul. Ya bos ya. Itu secara tidak langsung membangun pondasi ya. Iya, anak-anak kecil itu pasti kan nggak ada yang punya motor. Kita juga nggak bisa naikin motor, udah gede aja baru pada naik motor mereka. Nah itu mah sudah kalau. Nah, kudu ngetrik kalau capek gimana? Kalau nggak kuat fisik. Tapi sekarang mah susah tuh Om, ada kawar ban di loading, kita hura disimpan, turun kan sepeda kalur, ini sudah jagung, kilo banget, naon. Ya, jadi emang susah Om. ya itu sih cuman beda kultur aja. Ya ada yang emang kita olahraga atau hanya untuk fashion Om. Iya. Kebanyakan sekarang kan fashion. Nah, mungkin Om ada tips atau trik nih. Oh ya,
untuk para pemula ya. Ah, Jadi kenali dulu olahraganya seperti apa. Setelah itu kenali diri dengan melakukan tes pribadi gitu. itu yang susah Om. Ya itu Itu yang susah. tes pribadi. Karena kita Selalu tahu, belajarnya dari bawah untuk membangun fisik. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung punya speed, nggak mungkin. kadang aja. orang Kenali diri. kadang orang itu sadar kita itu gini segini nggak mampu, tapi lihat orang ini kudu bisa lebih sih. Bagus punya motivasi itu. Ya, tapi nggak bisa langsung kan, bertahap. Orang kebanyakan langsung gejret, langsung goes, nyusul, pas itu nyusul goblok. Ya kalau yang begitu, kalau yang main jumping drop segala macam, Nah, contohnya itu. patah, Ya itu dia Om. Itu cedera. Yang paling bahaya adalah ini. Yang sulit disembuhkan itu atau pengobatan itu adalah cedera organ. Iya. Itu yang paling sulit. Kalau cedera seperti kesleo segala macam masih ada. Otot, tulang, Ortopedik atau tulang patah bisa disambung segala macam. Iya. Kalau cedera organ itu yang Ngeri Om, dengarnya juga nggak mau saya. itu. Cedera organ. ya bilangnya sakit kuning, kena levernya, tatanya lagi kena lever dan segala macam. Pertahanan tubuh kurang langsung kena hepatitis 3 gitu. Iya, Aduh, itulah. hepatitis C gitu ya kan. Waduh, malas. Karena kalau organ udah terganggu itu indikasinya ya Ya, sulit gitu. ya. Saya Karena bilang, kalau kita berolahraga ya antibodi kita aja dipakai. ya. Makanya kita harus berolahraga semampu dan sewajarnya, Step by step, step by step. piramida. Nah, itu kayak tadi piramida itu mesti dipelajari, kalau boleh dicatat, nanti kita kasih keterangan lah. Ya. Cara membuat piramida kayak begitu. Asal tahu kita porsinya, jangan sampai salah. Betul. Oke. Om, thank you banget, kita udah ngobrol-ngobrol. Siap. Next kita berbincang. Next kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang mungkin bermanfaat bagi semua orang, dari seorang Om Oce berbagi tentang pengalaman, kesehatan, tips atau triks. Dia juga banyak. Oke, Boleh. masih Om ya. Ya. Segitulah obrolan kita di sore ini, mungkin bermanfaat. Kalau kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa kasih penjelasan di kolom komentar. Ada yang bertanya boleh, nanti kita akan jawab bersama-sama, sama Om juga nanti kita akan menjawab. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Hai.